Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih, pimpinan, penyertaan Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami. Sungguh Engkau Tuhan terus berkarya dalam kehidupan ini, dan Engkau tak pernah meninggalkan kami. Hari yang baru Tuhan berikan, kehidupan yang baru, udara yang segar Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Mari hari ini berbicara kembali untuk menguatkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Rut pasal 1 ayat 1 dan 2. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Saudara, tema kita hari ini ialah Tuhan mengubah yang pahit menjadi manis. Saudara, bacaan yang kita baca dari Rut pasal pertama mengisahkan satu keluarga. Mereka awalnya tinggal di Betlehem, namun saat itu terjadi kelaparan yang hebat. Karena krisis pangan inilah, maka keluarga Elimelek harus meninggalkan kota kelahirannya dan pergi ke Moab sebagai orang asing. Jelas mereka pergi ke Moab untuk mencari kehidupan yang lebih baik, karena Moab wilayah yang subur pada waktu itu. Namun apa yang terjadi? Rencana tinggal rencana. Naomi yang semula memiliki keluarga yang utuh dan sempurna, ada suami, ada anak laki-laki sebagai garis keturunan, dan Naomi pergi ke Moab untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Namun apa yang terjadi? Keadaan yang normal berubah menjadi hal yang menakutkan dan hidup yang mengerikan. Di Moab, Naomi kehilangan suami yang dicintainya, yaitu Elimelek. Kehilangan suami adalah sesuatu yang menyedihkan, karena pada zaman dahulu kehilangan suami sama dengan kehilangan mata pencaharian yang utama. Bukan hanya suami, lalu kedua anaknya pun yang menikah dengan wanita Moab pun meninggal dunia di sana, yaitu Mahlon dan Kilion. Saudara, penulis kitab Rut ini sungguh luar biasa. Ia begitu lengkap menggambarkan kepahitan yang dialami oleh Naomi. Ia terusir dari tanah airnya karena kelaparan. Ia kehilangan suami dan kedua anaknya laki-laki yang ia cintai. Ia menjadi seorang janda, tua miskin yang hidup di negeri asing. Dan terlebih parah ialah akan terhapusnya satu garis keturunan dari Israel. Ini artinya Naomi mengalami kepahitan dan kegetiran hidup yang sangat mendalam. Hatinya hancur. Perasaannya mungkin berkecamuk, tidak tahu harus berbuat apa. Ditambah lagi kesulitan di depan mereka akan jaminan hidup dan garis keturunan. Masa depannya suram dan tanpa harapan. Ia memasuki hidup yang mengerikan, di mana keadaan berubah secara total 180 derajat. Sungguh tragis. Mungkin itulah gambaran yang tepat bagi Naomi. Sehingga Naomi berkata, Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Saudara, pernah mendengar kisah hidup seperti kisah hidup Naomi? Atau saudara saat ini sedang mengalami hal yang sama?
sedang dihimpit dengan berbagai kesulitan, ditinggal pergi oleh orang yang dicintai, entah meninggal, entah selingkuh, atau saudara sedang mengalami sakit yang berat sehingga tidak ada kekuatan untuk beraktivitas, di mana badan semua sakit dan belum tahu kapan akan sembuh. Saudara, keadaan bisa berubah dalam seketika. Itulah realita hidup yang dialami oleh manusia, entah dia orang Kristen atau orang dunia. Yang namanya manusia dari zaman ke zaman pasti mengalami hal yang sulit, bahkan hal yang tragis di dalam kehidupannya. Tetapi kita bersyukur saudara, karena Tuhan kita adalah Allah yang setia, Allah yang hidup dan Allah yang baik. Naomi di tengah kesulitan dan ketidakpastian hidup yang dialaminya, Tuhan tetap memelihara dan menjaganya dengan menghadirkan Ruth di dalam kehidupannya. Ruth yang hanya seorang mantu mau menemani Naomi pulang ke Israel yang bukan tanah kelahirannya. Keikutsertaan Ruth ke Bethlehem ini menunjukkan sebuah bentuk pengorbanan yang begitu besar bagi Naomi. Ia mau melepaskan eksistensi dirinya sebagai orang Moab dan ikut menderita bersama dengan mertuanya. Kasih dan kesetiaan dari Ruth ini sungguh luar biasa. Karena apa? Karena ia bertindak tanpa janji di tangan, tanpa pasangan, tanpa harta. Namun ia sebagai janda memilih setia kepada mertuanya dan Allahnya Naomi, dan siap menghadapi apapun kesulitan yang akan terjadi di depannya. Saudara, kalau kita membaca pasal 2, kita mendapati bahwa Ruth adalah orang yang rajin, rendah hati, pekerja keras, di mana ia bekerja dari pagi sampai sore untuk mencari jelai di ladang sehingga kebutuhan hidup Naomi terkecukupi setiap harinya. Ruth menunjukkan yang orang-orang Yahudi sebut sebagai hesed, yaitu kasih setia, kasih yang melampaui daripada yang diharapkan. Bahkan melalui Ruth, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada Naomi yang sungguh besar, di mana Allah tidak hanya menyediakan roti melalui Ruth, Allah juga menyediakan perlindungan melalui pernikahan Ruth dan Boaz. Allah memberikan cucu bagi Elimelek dan Naomi. Bahkan lebih daripada itu, Allah memberikan seorang raja besar bagi Israel, yaitu Daud, bahkan menjadi nenek moyang daripada Yesus, juru selamat manusia. Saudara, jika kita kembali sejenak ke awal kehidupan Naomi yang penuh dengan kepahitan, apakah Allah salah? Apakah Allah meninggalkan Naomi? Ternyata tidak. Di balik penderitaan dan kepahitan hidup, ternyata Tuhan tetap mengontrol segala sesuatunya. Allah tetap bekerja dan berkarya untuk mendatangkan kebaikan bagi Naomi yang tidak pernah terpikirkan sedikit pun olehnya. Saudara, bukankah seringkali saat yang kelam yang dihadapi oleh manusia, kita merasa sulit untuk mempercayai bahwa Allah betul-betul bekerja di dalam hidup kita, karena Tuhan seolah-olah tersembunyi dari kita. Seperti Naomi, kita bisa salah dalam menilai kehidupan dan menghakimi Allah. Saudara, mari kita belajar dari kisah hidup Naomi ini, bahwa dalam kepahitan, kegetiran hidup yang dijalani oleh manusia, sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Allah tidak tinggal diam melihat kemalangan hidup anak-anaknya. Ia dapat memakai orang-orang di sekitar kita untuk menghibur, menguatkan, bahkan menolong kita. Sadarilah saudara, bahwa Allah sanggup menolong kita dan tangannya sedang merenda di dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita tetap memandang kepada Allah, percaya kepada Dia, bahwa Yesus Allah yang maha besar, Allah yang baik, yang telah merasakan dan mengalami penderitaan sebagai manusia. Ia dapat mengubah yang pahit menjadi manis. Tetaplah percaya, tetaplah berharap hanya kepada Tuhan. Jangan pernah lari daripada Tuhan. Jangan pernah menilai Allah dengan kacamata kita terbatas. Tapi sebaliknya, percayalah Allah itu baik dan tetap bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya.
Saudara, kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang hidup boleh menguatkan iman kami. Di tengah himpitan masalah, kesulitan yang kami hadapi, kami percaya Engkau tetap bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pimpinlah kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan tolong dan peganglah tangan kami erat-erat. Karena sungguh tanpa Tuhan kami tak dapat berbuat apa-apa. Berbagai aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan boleh sertai, biar Tuhan boleh berkati, sehingga apa yang kami buat boleh berhasil dan boleh menyenangkan nama Tuhan. Berkati pergumulan hidup kami ya Tuhan. Kami sedang sakit, biar Tuhan boleh melawat kami dengan kuat kuasa-Mu. Tuhan menjamah dan menyembuhkan kami. Kami sedang lemah iman, Tuhan kuatkan iman kami. Kami sedang cemas dan khawatir, Tuhan juga tolong kuatkan kami, hiburkan hati kami, berikan kami damai sejahtera-Mu. Kami sedang bergumul Tuhan di dalam masalah ekonomi, biar Tuhan juga buka jalan, Tuhan mencukupkan segala keperluan yang ada. Kami percaya Tuhan kepadamu, pemeliharaanmu, kasih-Mu tidak pernah berubah dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur kepada Engkau. Tuhan, ini hidup kami bawa kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.